Selamat pagi Bu Cici, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis fundamental, analisis industrial dan analisis perusahaan, serta analisis teknikal pada perusahaan PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Perusahaan ini namanya perusahaan PT Harapan Duta Pertiwi Tbk, itu sektor di industri, subsektornya bahan industrial, industri mesin, konstruksi, dan kendaraan berat. Pemegang saham memiliki 5% atau lebih saham Harapan Duta Pertiwi Tbk pada tanggal 30 Desember 2021. Itu dapat dua, itu PT Harapan Group Sosial sebesar 59,40% dan PT Bengawan Putra Investama itu 7,46%. Owner dari yang menjadi pihak pengendalian utama beneficial owner itu namanya TNI Hua. Produk-produk yang sering dirasakan pasaran itu adalah truk, semua jenis truk itu Wheelbox truck, 3 and 7 and 9 way cargo truck and can truck. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental 5 tahun terakhir dari tahun 2017 ke tahun 2021. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang PE. Dari 5 tahun terakhir, ternyata angka PE tidak stabil. Dan dari 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan drastis sebesar 2,95% karena negara Indonesia sudah terkena dampak virus COVID-19. Yang kedua adalah rate merupakan indikator dalam perhitungan suku tingkat bunga oleh investor dalam memperhatikan dan membeli saham yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami ketidakstabilan juga. Dapat dilihat dari tabel pada tahun 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan dan dari selanjutnya mengalami penurunan sampai ke tahun 2021. Selanjutnya adalah PT. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan oleh pasar kerja yang ada di Indonesia pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,02% pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 0,03%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,84%. Dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,58%. Selanjutnya adalah kurs. Kurs yang dimiliki oleh negara Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021 sangat baik, karena pada kurs rupiah ini sudah meningkat cukup baik. Namun pada tahun 2021 kurs rupiah sangat menurun karena virus COVID-19. Selanjutnya adalah PULN, yaitu perubahan utang luar negeri, merupakan indikator yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dari sebagian total utang suatu negara yang diperoleh pada kreditor di luar negara tersebut. Pada tahun 2017 dan tahun 2018, utang luar negeri mengalami penurunan sebesar 3,62%. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,98%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,18%. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan drastis sebesar yaitu 2,93%. Hal ini disebabkan oleh pada saat tahun 2020 dan 2021 dalam masih wabah COVID-19. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi merupakan indikator yang harus diperhatikan oleh investor kalau mau membeli saham dan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila peningkatan itu meluas pada barang lainnya. Dapat dilihat pada tabel, pada tahun 2017 dan 2018 inflasi meningkat sebesar 9,52%. Pada tahun 2018 dan 2019, inflasi mengalami penurunan sebesar 10,41%. Pada tahun 2019 dan 2020, inflasi mengalami penurunan sebesar 1,04%.
dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,19%. Kenalkan, nama saya Vivi Irmina Emilia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri dan analisis perusahaan. Yang pertama itu ada analisis industri. Pada sektor PT Harapan Duta Pertiwi Tbk, di mana perusahaan yang bergerak di bidang sektor perindustrian dalam memproduksi kendaraan multiguna seperti truk self loader, truk derek, mixer batang, truk tangki bahan bakar, dan yang lainnya yaitu tangki air, tangki crude palm oil atau CPO, dan bahan bakar minyak seperti BBM. Pada segmen usaha perusahaan ini terdiri dari segmen cut and fill, penggerukan tanah untuk proyek pembangunan, transportasi BBM, transportasi logistik bahan makanan, transportasi logistik bahan komersial, dan yang lainnya yaitu di mana truk yang diproduksi perusahaan ini juga termasuk dalam kategori Gross Value Match atau GVM, besar dari 20 ton, di mana kapasitas produksi perusahaan ini sekitar 120 unit per bulan dengan satu shift pekerjaan. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada analisis perusahaan. Terdapat tabel pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, di mana terdapat peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 pada PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Itu disebabkan oleh wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi sangat melambat di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Dapat disimpulkan, PT Harapan Duta Pertiwi Tbk sedang dihadapi hampir kebangkrutan saat COVID-19 karena kenaikan harga yang meningkat. Dan adapun pada tabel ROE terdapat peningkatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami defisit karena dihadapi oleh wabah pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi dalam perusahaan sangat melambat dan tipis untuk memperoleh keuntungan dalam kinerja keuangan. Adapun pada tabel EPS, di mana PT Harapan Duta Pertiwi Tbk di mana laba per tahunnya dalam setiap periode itu lebih besar karena setiap akhir periode laba bersihnya perusahaan PT Harapan Duta Pertiwi Tbk lebih besar untuk dibagikan kepada pemegang saham perusahaan. Terdapat nilai IPS pada PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dalam laporan keuangan dapat dihitung secara stabil dalam memperoleh laba dan tidak defisit dalam setiap tahunnya. Berdasarkan tabel NPM atau Net Profit Margin, pada PT Harapan Duta Pertiwi Tbk menghitungkan presentasi laba bersihnya perusahaan dari total pendapatan yang ada di laporan keuangan pada PT Harapan Duta Pertiwi Tbk, di mana tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan presentasi laba bersihnya dari pendapatan untuk mengelola biaya dan menghasilkan laba bersih yang tinggi dari pendapatan perusahaan. Adapun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan drastis karena menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Selanjutnya, analisis teknikal. Jadi, analisis teknikal ini digunakan untuk mengukur kinerja saham dan arah harga saham di masa depan. Berdasarkan historis pergerakan harga saham tersebut dan menggunakan grafik dan indikator lainnya. Dapat kita lihat pada grafik candlestick tahunan pada PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Nah, pada harga saham yang kita lihat di sini mencapai titik tertinggi tersebut
dengan harga saham tertinggi itu sebesar 57.387.192,80. Nah, dan harga terendahnya mencapai sebesar 282.192.000. Nah, dapat kita lihat dari kedua garis pada grafik ini menunjukkan garis pada trending view untuk menentukan harga saham pergerakannya per tahun, dan dapat kita ramalkan pada tahun 2020 itu mengalami penurunan. Itu diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, untuk grafik pada analisis teknikal ini memberikan cukup baik sinyal pada pembelian saham pada perusahaan tersebut. Disimpulkan bahwa PT Harapan Duta Pertiwi layak untuk dibeli karena berdasarkan nilai EPS memiliki nilai yang cukup tinggi dalam setiap periode per tahun, cukup memberikan sebuah keuntungan untuk investor memiliki fundamental yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih.